Halo, selamat pagi semuanya. Kembali dengan saya dalam podcast terkait aksi bela negara. Nah, pagi ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Saudari Rahma Hulieni S.Farm APT sebagai pembicara dalam podcast kali ini. Selamat pagi Mbak Rahma. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Rahma Hulieni S.Farm APT. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Ahli Pertama Apoteker yang bertugas di Puskesmas Rantang Dinas Kesehatan Kota Medan. Oke Mbak, terima kasih atas perkenalannya. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini Mbak, kita akan membahas terkait bela negara. Jadi seperti apa sih Mbak sebenarnya bela negara itu dan kenapa kita harus membela negara? Begini Mbak, bela negara itu adalah suatu keharusan, kewajiban setiap warga negara. Itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 dan pasal 30 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Siapapun dia, apapun profesinya, wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Tadi dalam penyampaian Mbak ada dijelaskan nih bahwa harus adanya keikutsertaan warga negara dalam bela negara ya Mbak? Benar sekali Mbak, bela negara ini dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara yang akan saya sampaikan di sini adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Contohnya, profesi saya adalah sebagai seorang apoteker. Lalu Mbak, apa saja kira-kira hal yang dapat dilakukan dalam implementasi bela negara sebagai seorang aparatur sipil negara? Selain itu, bagaimana sih bentuk-bentuk upaya bela negara yang bisa dilakukan sebagai seorang apoteker? Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk berbangsa dan bernegara, serta kemampuan awal bela negara. Mari kita coba jabarkan satu persatu aja ya Mbak. Nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air, yaitu bagaimana sih jiwa dan raganya bangsa sebagai bangsa Indonesia dapat saya lakukan dengan menggunakan baju daerah atau baju batik yang merupakan warisan budaya Indonesia setiap hari Kamis, dan juga menggunakan produk hasil kreasi anak bangsa untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Indonesia. Cinta tanah air ini juga dapat dirasakan dengan jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara dengan mengikuti apel pagi di tempat kerja setiap hari Senin atau dengan mengikuti upacara bendera pada hari kemerdekaan Indonesia. Nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga dapat dilakukan dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya dengan melaksanakan kewajiban di tempat kerja, yaitu dengan membuat laporan bulanan. Saya sendiri sebagai apoteker juga ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. Saya mengikuti webinar Zoom yang diadakan oleh organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia di aplikasi Siap, yaitu aplikasi sistem informasi apoteker yang membekali saya ilmu agar dapat terjun ke masyarakat dengan lebih baik lagi. Di sana kami juga bersama-sama melakukan upaya pengabdian kepada masyarakat, contohnya dengan aksi turun ke lapangan dalam mengkampanyekan isu-isu kesehatan terkini dan upaya pencegahannya. Belum lama ini, pada tanggal 25 September 2022, saya turut merayakan dan berpartisipasi dalam event World Pharmacist Day. Dalam kesempatan itu, kami bersama-sama melakukan edukasi, baik melalui media sosial maupun langsung menghampiri masyarakat, mengkampanyekan penggunaan obat dengan bijak dan rasional. Kegiatan ini merupakan salah satu kiprah kami, Apoteker Indonesia, dalam membantu wujudkan dunia yang lebih sehat. Nilai bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan mengikuti rapat bulanan pengelola obat puskesmas
mengikuti Dinas Kesehatan setiap bulannya, serta melakukan evaluasi kinerja bersama tim farmasi di ruang kerja agar pelayanan farmasi dan pengelolaan farmasi di puskesmas berjalan maksimal. Kita harus bekerja sama dengan tim tanpa diskriminatif serta mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan senang hati serta bertanggung jawab saat harus lembur untuk stok online farmasi. Kegiatan ini saya lakukan setiap akhir bulan. Selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan itu juga merupakan wujud ekspresi nilai bela negara, rela berkorban dan peduli terhadap sesama. Nilai bela negara yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara dengan gemar berolahraga merupakan contohnya. Di puskesmas kami melakukan kegiatan senam pagi setiap hari Sabtu. Nah, itulah tadi contoh-contoh aksi bela negara yang dapat dilakukan oleh pribadi kita masing-masing sebagai profesi. Setiap profesi dapat melakukan upaya bela negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai tekad, sikap, perilaku yang dilaksanakan untuk menjadi pembuat kebaikan lah kalau dijabarkan. Apalagi sebelumnya kan ada amanat pemerintah untuk jangan mudik ya. Iya benar Mbak. Nah, mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik ini juga merupakan salah satu bentuk upaya bela negara loh Mbak. Nah tentu Mbak, terkait dengan kesadaran tadi, apa saja sih tantangan dalam perwujudan bela negara di era globalisasi dan juga kemajuan informasi yang begitu cepat saat ini? Kalau menurut saya, yaitu dalam peningkatan sumber daya yang lebih unggul, yaitu sumber daya yang mau belajar dan mau berbuat lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa tentunya. Wah, oke, baik Mbak. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Di penghujung acara ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara dapat melakukan upaya bela negara yang dapat kita lakukan dengan cara masing-masing, contohnya dalam pencapaian prestasi dan profesinya. Terima kasih, demikian, sampai jumpa.